Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintan Desi Nur Aini. Saya mahasiswa PPG Daljab 2022. Saya di sini guru produktif keperawatan di SMK Bunga Persada Cianjur. Di sini saya akan memberikan pembelajaran pada siswa tentang penanganan nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Ibu ya di pembelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah sampaikan untuk pertemuan hari ini kita belajar penanganan nyeri ya. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk doa dipimpin oleh Sophie. Sebelum belajar baiknya kita berdoa berdoa dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu lupa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sesuai dengan pertemuan kemarin, hari ini kita akan belajar penanganan nyeri ya. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum ke materi, Ibu penyampaian teori. Nah, ada yang tahu nyeri itu apa sih? Silakan Tania. Jadi itu perasaan tidak nyaman. Oke, perasaan tidak nyaman. Oke ya. Nah, biasanya perasaan tidak nyaman. Contoh nyerinya seperti apa? Ya, silakan si Jen. Yang dengan wanita itu menstruasi. Biasanya penanganan ini itu menggunakan duri atau garis duri, biasanya dikasih kompres yang tidak dari kaca obat. Oke ya. Nah, kalian sudah tahu ya manfaat kita mempelajari teori penanganan nyeri ya. Gitu. Oke, sudah siap belajar? Iya. Oke, kalau udah siap belajar, kakinya bagaimana? Siap ya, kakinya diturunkan. Oke. Di sini Ibu sekarang mau menjelaskan penanganan nyeri ya. Nah, di sini pengertiannya, nyeri merupakan perasaan tidak nyaman ya, baik ringan maupun berat yang dapat dirasakan oleh individu atau seseorang ya. Jadi nyeri ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain, benar nggak? Ya. Jadi misalnya contoh kalian ada luka di kaki habis sepak bola, nyerinya tidak akan dirasakan oleh teman, tapi akan dirasakan sendiri ya. Nah, di sini nyeri merupakan tanda dan gejala yang dapat menunjukkan telah terjadi gangguan fisiologikal ya. Jadi apa sih gangguannya fisiologikal itu? Ya, pada fisik kita ya, pada tubuh kita. Nyerinya kan bisa ada yang terlihat atau yang tidak. Misalnya ada luka, itu akan mengganggu pada diri kita. Apa yang mengganggunya? Perasaan tidak nyaman. Bisa saja kita isanya menjadi cemas, menjadi takut ya, atau misalnya meringis seperti itu kan ya. Jadi itu akan menjadi mengganggu fisiologika kita. Oke, yang kedua itu manajemen nyeri ya. Di sini manajemen nyeri dibagi menjadi 3 ya, yaitu pemberian obat analgesik ya. Obat analgesik contohnya ada yang tahu? Paracetamol. Selain paracetamol apa lagi? Obat analgesik untuk menangani nyeri ya. Jadi seperti paracetamol, antalgin, asam methenamate itu sebagian dari obat analgesik ya. Misalnya untuk obat anti nyeri ya, itu bisa bisa dipakai untuk penanganan nyeri juga ya. Yang kedua, memodifikasikan stimulus nyeri dengan teknik distraksi, relaksasi maupun
stimulasi kulitnya ya. Jadi nyeri yang kedua ini kalau misalnya kita sedang nyeri bisa kita dengan teknik distraksi, relaksasi maupun stimulasi kulit ya. Distraksi di sini kita dengan cara mengalihkan perhatian ya, misalnya kita lagi sakit nih, kita alihkan perhatian kita, misalnya bisa nonton TV, bisa berbincang-bincang dengan teman gitu ya. Jadi atau melakukan aktivitas di rumah boleh ya, itu namanya teknik distraksi. Kalau teknik relaksasi ya, teknik relaksasi ini di sini cara menarik napas dalam ya. Misalnya saat kita sakit, merasakan sakit, coba tarik napas dalam, tarik napas, keluarkan perlahan seperti itu ya. Jadi nanti untuk relaksasi seperti itu. Nah, yang ketiga itu dengan stimulasi kulit dengan cara biasanya pemijatan atau memberikan aromaterapik yang hangat pada daerah yang nyeri ya gitu. Jadi misalnya bagian yang sakitnya bagian tangan, boleh kita lakukan pemijatan ya, atau misalkan kasih krim atau aroma yang hangat ya untuk mengurangi rasa nyeri ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pengkajian nyeri. Nah, pengkajian nyeri di sini yang pertama itu lokasi. Lokasi nyerinya di mana? Itu kan lokasi nyeri itu ada yang di luar, ada yang di dalam ya. Lokasi nyeri misalnya ada yang di bagian tangan, kaki, misalnya kepala. Nah, itu tergantung dengan alokasi nyerinya di mana ya, seperti itu. Yang kedua, itu perilaku nonverbal ya, seperti dari terlihat ekspresi wajah kita. Biasanya kalau nyerinya masih ringan, wajah kita masih bisa tersenyum. Tapi kalau misalnya nyerinya sudah mulai hebat atau sudah mulai kerasa gitu ya, jadi nyerinya ekspresi wajah kita juga akan berubah. Ada kadang dari mimik wajah kita yang sudah tidak bisa senyum, atau misalnya dari tubuh kita yang perasaannya gelisah gitu ya, itu bisa, atau cemas ya, seperti itu. Atau misalnya menggertak gigi, saking misalnya sakit kita menahannya dengan menggertak gigi gitu kan ya. Atau bisa juga menggigit bibir bawah ya, benar kan. Kadang misalnya kalau kita misalnya lagi sakit, ekspresi kita benar-benar kayak menggigit itu karena nyerinya hebat gitu ya, atau nyerinya sangat terasa sekali gitu ya. Yang ketiga, intensitas ya. Intensitas di sini dari nyeri itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya, tergantung dengan nyerinya. Atau misalnya kalau luka tergantung dengan lukanya, apa lukanya besar atau kecil, seperti itu kan ya. Nah, yang keempat itu kualitas ya. Kualitas nyerinya itu karena apa? Apakah teriris ya? Apakah tertusuk atau maupun terbentur ya. Contoh misalnya terbentur, kalau misalnya kita terjatuh, lukanya misalnya di bagian kaki kena bola atau kena terjatuh, itu biasanya nama lukanya apa? Tertusuk atau terbentur? Terbentur ya. Atau misalnya kita sedang di rumah menjahit pakaian, memperbaiki pakaian dengan jarum, terus kita berdarah, itu lukanya kenapa? Nah, nyerinya tertusuk. Maupun misalnya kita sedang masak, kena pisau, itu nyerinya teriris ya. Jadi bisa dilihat dari kualitas ya. Terus waktu dan lama ya nyeri tersebut. Ada yang nyerinya kadang nyeri, kadang hilang gitu kan. Atau misalnya nyerinya ada yang lama nyerinya terus, jadi tidak hilang-hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi waktu dan lamanya nyeri ya. Apakah misalnya 1 menit nyeri hilang, atau misalnya benar-benar 1 jam, 2 jam, 1 hari benar-benar nyeri gitu ya. Jadi waktu dan lamanya
juga dikaji. Yang selanjutnya itu faktor resipitasi ya. Yang selanjutnya alat pengukur nyeri. Oke, nanti alat pengukur nyerinya nanti Ibu perlihatkan ya di sini. Fase pengalaman nyeri. Ada fase antisipasi, fase sensasi, dan fase akibat ya. Jadi ini ada karena apa, disebabkan oleh apa, dan akibatnya akan seperti apa ya. Nah, terus faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Yang pertama apa? Usia ya, usia. Biasanya suka benar-benar merasakan nyeri itu di usia apa? Lansia? Kenapa lansia? Ya, oke ya. Ya, jadi ini bisa karena usia, biasanya anak-anak ya. Anak-anak, kenapa anak-anak? Karena biasanya kalau sakit ya suka nangis, walaupun misalnya itu hanya dicubit sedikit atau misalnya tertusuk sedikit, biasanya anak-anak lebih histeris gitu ya dari usia. Lansia juga biasanya kalau lansia memang sikapnya akan lebih ingin diperhatikan, tapi tidak sehisteris anak ekspresinya gitu ya. Nah, yang kedua itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin juga biasanya faktor yang mempengaruhi nyeri, laki-laki maupun perempuan. Biasanya kalau yang lukanya laki-laki atau perempuan, yang lebih kelihatan nyerinya laki-laki atau perempuan? Nah, perempuan ya, karena biasanya kalau laki-laki walaupun nyeri masih bisa menahan dan menyembunyikan nyerinya. Tapi kalau biasanya perempuan ya kalau disebut bahasanya itu cengeng ya. Nah gitu, jadi ada yang bisa sampai nangis, tapi kalau laki-laki senyeri apapun dia tidak akan menangis atau masih menyimpan gitu rasa nyerinya ya. Berarti itu jenis kelamin menentukan juga. Yang ketiga, makna nyeri ya. Nyerinya di sini makna nyeri. Nyerinya misalnya sebenarnya sih cuma sama cuma tertusuk, misalnya tertusuk benda, cuma yang maknanya lebih takutnya infeksi. Nah seperti itu ya, jadi lebih ke makna nyerinya. Yang selanjutnya kultur budaya ya, biasanya kultur budaya juga menentukan. Misalnya di kultur budaya sakit atau nyeri kamu itu harus menahan, tidak boleh cengeng, misalnya itu budayanya. Atau misalnya saat nyeri tidak boleh mengeluh. Nah biasanya itu juga dipengaruhi oleh kultur budaya ya, seperti itu. Yang selanjutnya perhatian. Biasanya kalau kita lagi nyeri suka ingin diperhatikan ya. Perhatikan misalnya, aduh kakinya sakit, nah misalnya saya pijitin ya. Nah, biasanya suka ingin sedikit perhatian seperti itu ya, baik dari keluarga gitu ya, dari saudara. Nah, terus selanjutnya itu pengalaman masa lalu ya. Pengalaman masa lalu juga mempengaruhi. Karena apa? Biasanya kalau misalnya nyerinya atau kita jatuh pertama kalinya pasti akan terasa kaget, sakit, kaget. Tapi setelah kedua kalinya kita jatuh, pasti kaget tapi tidak sehebat kaget yang pertama ya. Jadi itu juga mempengaruhi rasa nyeri karena ada pelajaran dari yang lalu, jadi setidaknya tidak takut lagi, tidak kaget lagi, sudah tahu ya. Antisietas ya. Terus yang selanjutnya pola coping dan support keluarga dan sosial ya. Jadi saat kita nyeri pasti kita akan selalu membutuhkan motivasi dari keluarga ya. Penanganan rasa nyeri di sini ada 3 ya. Manajemen nyeri non farmakologi, manajemen nyeri menggunakan farmakologi,
manajemen nyeri dengan prosedur invasif ya. Nah, di sini tadi yang sudah Ibu jelaskan teknik mengatasi nyeri ya. Distraksi, relaksasi, sama pemijatan ya di sini. Nah, ini ya, ini ekspresi saat kita mengalami rasa nyeri ya. Nah, di sini yang biru, yang hijau, maaf, yang hijau di sini dia nyeri tapi masih bisa tersenyum. Ya, istilahnya saya tidak rasakanlah nyerinya gitu ya, masih oke, masih bisa senyum. Yang kedua juga masih bisa tersenyum. Nyerinya masih bisa ditangani ya, masih bisa dikondisikan. Yang ketiga sudah mulai merasakan, mimik mukanya sudah mulai berubah ya. Yang keempat di sini mulai matanya mulai berkaca-kaca, ekspresi mulutnya juga sudah berubah ya, mulai dari tersenyum ke atas, sekarang mulai ke bawah ya. Terus yang 7 sampai 8 mulailah mengeluarkan air mata karena nyerinya sudah mulai hebat atau sangat nyeri. Nah, di angka 10 ini benar-benar nyeri hebat, yang benar-benar nyerinya tidak bisa kita tahan ya. Kita tahan, benar-benar sangat hebat nyerinya di sini. Oke. Nah, selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jen. Dia nanya, yang tadi teknik itu, yang Ya. tadi dan sama pembelajaran itu boleh dilakukan oleh apa saja atau Oh iya. Apakah relaksasi itu bisa dilaksanakan pada penyakit apa saja ya? Kalau relaksasi boleh ya, boleh distraksi, relaksasi boleh kita laksanakan pada penyakit apapun karena tidak menyentuh fisiologi kita ya, luka kita. Tapi misalnya kalau seperti kayak pemijatan, kalau misalnya ada luka kita lakukan pemijatan, nah itu yang tidak bolehkan ya. Jadi pemijatan juga dilihat dulu kondisi lukanya seperti apa, nyerinya seperti apa. Tapi kalau nyerinya karena luka terbuka, nggak boleh ya dilakukan pemijatan. Seperti itu. Gimana sih Jen? Paham? Ya. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu ada tugas kelompok buat kalian. Nanti kalian presentasi di depan ya. Nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok, silakan kalian membentuk lingkaran ya, membentuk lingkaran bagi 2, silakan ya. Oke ya, sudah dibagi 2 kelompok. Silakan lembar kerja yang Ibu sudah bagikan ke kalian, silakan diskusikan ya, diskusikan, cari ya. Nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikannya di depan ya. Silakan untuk mencari tugasnya. Ibu boleh lihat Google nggak? Boleh, silakan. Untuk referensinya silakan. Sudah selesai? Oke ya. Silakan dari kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Pania. Kelompok 2? Jen ya. Nah, sekarang nanti sudah selesai, kalian boleh presentasi. Nanti kelompok 1 dulu presentasi ya. Nanti kelompok 2 memberi tanggapan. Begitupun nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 1 memberi tanggapan. Ya, silakan. Sekarang kursinya diposisikan seperti semula.
Oke ya, karena kita ini dibagi dua kelompok, kalau ke depan semuanya akan terlalu banyak, silakan perwakilan dari kelompok 1, 3 orang untuk ke depan ya. Temannya tetap memperhatikan dan misalnya nanti yang memberi tanggapan atau misalnya temannya yang duduk boleh menjawab pertanyaan untuk membantu yang nanti presentasi di depan ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai akut. Kenalkan dulu teh kelompoknya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fadil Rohli. Nama saya Fadil. Dan nama saya Sofio. Pengertian nilai akut. Nilai akut adalah pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional. Apakah sering terjadi nyeri hewan yang berasal dari kulit? Oke, selesai presentasi. Ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya? Silakan. Dari kelompok 2, ada yang memberi tanggapan? Silakan. Apa sih perbedaan dari somasi dan dari dalam ini jawab seperti yang sudah tadi dijelaskan lagi sama saya. Ada lagi? Cukup? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan untuk duduk. Tutup. Mungkin yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Mohon dimaafkan dari Taufiq Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sekarang silakan kelompok 2 yang maju. Perwakilan 3 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin perkenalan dulu ya. Kali nama saya Sindra Sudrani. Saya Gaul Bagus. Saya Sindra Citra. Di sini kami akan membahas tentang nyeri kronis. Nyeri kronis itu nyeri yang langsung terus dan sulit untuk dicari penyebabnya. Meskipun mungkin diawali dengan cedera atau penyakit. Oke. Silakan dari kelompok 1 memberi tanggapan pada temannya. Silakan Arin. Apakah ada komunikasi pada penyakit kronis? Ada komunikasi. Ya, silakan untuk kelompok menjawab pertanyaan dari temannya. Bisa dijawab dari pertanyaan lain. Komplikasi dari nyeri kronis. Kecemasan kalau berusaha depresi. Klasifikasi. Oke. Cukup Arin? Paham? Oke. Ya, ini akan memberikan warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke ya. Nah, tadi dari teman-teman yang sudah presentasi yaitu klasifikasi nyeri ya. Jadi nyeri ada 2, ada nyeri akut sama nyeri kronis ya. Nyeri akut itu nyeri yang kurang dari 6 bulan, sedangkan nyeri kronis lebih dari 6 bulan ya. Contohnya untuk nyeri akut biasanya kayak seperti luka, kecelakaan, nah seperti itu ya, itu kurang dari 6 bulan penyembuhannya, seperti operasi sesar itu termasuk penyakit atau lebih ke nyeri akut gitu ya. Kalau nyeri kronis biasanya itu lebih dari 6 bulan. Contohnya seperti apa? Yang mempunyai penyakit-penyakit yang lebih lama, contoh darah tinggi atau hipertensi, diabetes. Karena misalnya karena lebih dari 6 bulan. Kenapa ini kronis? Karena pengobatannya sudah sembuh, sakit lagi, sudah sembuh, timbul lagi. Nah seperti itu. Jadi ini dikatakan nyeri kronis. Sehingga apa? Sehingga terjadinya depresi pada orang tersebut. Misalnya saya sudah mempunyai penyakit gula, sudah punya luka juga, tapi tidak sembuh-sembuh, sampai bosan berobat ya,
kesel sama dirinya sendiri sehingga depresi. Bisa juga seperti tadi yang dijelaskan kelompok 2 ya, misalnya minuman, menghindar dari keluarga, nah seperti itu ya. Jadi sudah bisa membedakan ya nyeri akut sama nyeri kronis ya. Tuh, seperti itu. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Kenapa menyenangkan? Menambah ilmu ya. Tadi dari teori apa? Penanganan nyeri ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ya soal tertulis pilihan ganda ya, pilihan ganda. Silakan nanti kalian isi ya. Tadi dari pembelajaran penanganan nyeri. Nah, sekarang evaluasinya. Nah, sampai mana kalian tadi memperhatikan atau paham pemahaman teori penanganan nyeri? Silakan kalian isi dari soal yang akan Ibu berikan. Ya, silakan, di situ ada 10 soal ya. Kerjakan sendiri ya. Tidak usah bertanya kepada teman untuk jawabannya. Kerjakan sendiri yang kalian tadi pahami dari teori penanganan nyeri. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Satu soal 1 menit cukup? Ya, silakan. Bekerja sendiri ya, jangan bertanya ke teman ya. Silakan isi sendiri saja. Ada kesulitan tidak untuk menjawabnya? Ada kesulitan Dimas untuk mengisinya? Oke, silakan lanjutkan mengisinya. Selesai? Oke, silakan kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Termasuk dengan tadi lembar kerja kelompok ya. Nanti Ibu akan nilai kerja kelompoknya dan soal yang sudah kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan. Ayo jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas pemasangan atau oksigen dengan nasal kanul ya. Jadi silakan kalian ya bisa mencari referensi dulu, baik itu dari internet, buku yang ada di perpustakaan ya. Jadi nanti pas pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng ya. Ya. Sebelum pulang ya, baik kita baca doa dulu ya. Silakan dipimpin sama siapa? Dimas, silakan mau pimpin doa. Baik, Bu. Oke, siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Doa dalam dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sama-sama. Pulang ke rumahnya ya, masing-masing. Ya, jangan dulu main.